Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Marsala Adeliani dengan NPM 2034025162660 dari kelas pengantar Teknologi Informasi Ruang 3 Prodi Manajemen Universitas Nasional. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dalam aktivitas perusahaan. Sebelum masuk ke topik pembicaraan, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi. Teknologi adalah sebuah sarana dan prasarana yang menyediakan sebuah barang atau komponen yang diperlukan bagi kelangsungan hidup dan kenyamanan hidup seseorang. Biasanya, penggunaan teknologi oleh seseorang diawali dengan adanya pengubahan sumber daya alam menjadi berbagai macam alat-alat. Seiring berkembangannya teknologi mengalami keperluasan makna menjadi sebuah benda yang tidak berwujud seperti software, metode pembelajaran, metode bisnis, dan lainnya. Contohnya, teknologi yang nyata di era sekarang sangat banyak, mulai dari teknologi yang kita sering gunakan seperti komputer, laptop, handphone, mesin-mesin, mobil, dan motor. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang pengertian teknologi informasi secara umum. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengolah data, memproses, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Adapun teknologi telekomunikasi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, yaitu telepon, radio, dan televisi. Dan alat teknologi informasi salah satunya yaitu komputer. Peralatan yang berhubungan dengan komputer antara lain yang pertama yaitu mesin serbaguna yang dapat dikontrol oleh program, gunanya untuk mengolah data menjadi informasi. Yang kedua, deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer. Yang ketiga, bahan mentah bagi komputer. Nah, karena tadi sudah dijelaskan secara umumnya, sekarang saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi menurut para ahlinya. Yang pertama itu ada Hugh Duncan pada tahun 1996. Menurutnya, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu seseorang bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua itu ada Lucas pada tahun 2000. Menurutnya, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang dapat diterapkan untuk mengirimkan sebuah informasi melalui media elektronik. Yang ketiga itu ada Martin pada tahun 1999. Menurutnya, teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Yang keempat, McKeown pada tahun 2001. Menurutnya, teknologi informasi adalah mengacu pada semua bentuk teknologi yang digunakan untuk bisa menciptakan, menyimpan, mengubah, dan juga menggunakan informasi tersebut dalam sebuah bentuknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan teknologi informasi. Tujuannya untuk memecahkan suatu masalah, membuat kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Ada manfaat teknologi informasi dalam aktivitas
perusahaan. Yang pertama itu ada munculnya peluang bisnis baru. Semakin majunya teknologi dan informasi akan mendorong beberapa orang untuk menciptakan beberapa peluang dan sebagai model bisnis yang sangat menguntungkan. Contohnya, pemanfaatan kemajuan teknologi dan komunikasi adalah Google, di mana search engine Google banyak digunakan untuk mencari sesuatu di internet. Yang kedua, mengurangi biaya produksi dan operasional. Kemajuan teknologi dan informasi dapat membantu perusahaan dalam mengurangi biaya produksi sehingga perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang besar dengan mengeluarkan pengeluaran yang sedikit dan mengurangi operasional sehingga perusahaan dapat menambah jumlah produksi di setiap barang produksinya. Yang ketiga, mempermudah proses komunikasi dan monitoring. Jadi, setiap karyawan yang bekerja akan lebih mudah dalam proses komunikasi dan monitoring, dan karyawan tersebut tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama. Mereka bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai beberapa ide. Hal tersebut membuat rapat menjadi lebih praktis dan juga dapat mengawasi kinerja para karyawan. Yang keempat, ada akses informasi dan penyebaran informasi. Jadi, kita dapat menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia dan dapat berinteraksi langsung melalui komputer. Contohnya, seperti mempublikasikan berita melalui internet dapat tersebar luas dengan cepat dibandingkan dengan menggunakan fax atau pos. Yang kelima, komunikasi yang cepat. Fasilitas yang ada di internet banyak membuktikan kecepatannya berkomunikasi dengan orang yang tuju, seperti email yang telah banyak digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen. Chat atau video conference juga mempercepat komunikasi. Selanjutnya, terdapat 6 fungsi teknologi informasi, yaitu yang pertama, fungsi menangkap atau capture. Menangkap di sini dapat diartikan sebagai menginput, misalnya menerima inputan dari mic, keyboard, scanner, dan lain-lain. Yang kedua, itu ada fungsi mengolah atau processing. Jadi, mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung. Yang ketiga, fungsi menghasilkan atau generating. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna atau laporan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Misalnya, laporan tabel, grafik, gambar, dan lain-lain. Yang keempat, fungsi menyimpan atau storage. Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lain. Contohnya adalah menyimpan ke hard disk, flash disk, tab, dan lain-lain. Yang kelima, fungsi mencari kembali atau retrieval. Menelusuri dan mendapati kembali informasi atau mengcopy data dan informasi yang sudah tersimpan. Misalnya, mencari data penjualan yang sudah tersimpan sebelumnya. Yang keenam, mentransmisi atau transmission. Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya, mengirimkan data penjualan dari user A ke user lainnya. Berikut ada 4 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan. Yang pertama itu ada peran operasional. Peran operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping dan telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan
menjalankan fungsinya sebagai supporting agency, di mana teknologi informasi dianggap sebagai sebuah infrastruktur. Kedua, itu ada peran monitoring and control. Peran monitoring and control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial embedded di dalam setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengannya harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Yang ketiga, itu ada peran planning and execution. Peran planning and execution mengangkat teknologi informasi ke tataran peran yang lebih strategis lagi karena keberadaan sebagai penyedia dari perencanaan bisnis perusahaan dan merupakan sebuah tambahan informasi bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sejumlah keputusan penting sehari-harinya. Yang keempat, itu ada peran communication. Peran communication secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastruktur. Dalam era organisasi modern, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teknologi informasi. Sekarang, saya ingin menjelaskan kelebihan teknologi informasi dan komunikasi terlebih dahulu. Ada 4 kelebihan dari teknologi informasi. Yang pertama yaitu membantu mempercepat pekerjaan manusia. Dengan menggunakan teknologi informasi, pekerjaan manusia akan menjadi lebih cepat dan mudah. Misalnya, proses pembuatan proposal yayasan sosial. Apabila menggunakan mesin tik, maka diperlukan waktu yang lama dan dengan keakuratan yang rendah. Lain halnya apabila dikerjakan dengan menggunakan komputer dan printer untuk mencetak, pekerjaan ini akan menjadi lebih cepat dan akurat untuk menyusun proposal yang akan dikerjakan. Yang kedua, mempermudah komunikasi jarak jauh. Sebelum adanya teknologi informasi dan komunikasi seperti sekarang ini, proses komunikasi masih bersifat analog. Untuk mengirimkan kabar menuju keluarga yang letaknya jauh, dengan menggunakannya, maka jarak yang jauh bukan lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Waktu tempuh pun menjadi relatif singkat dengan keakuratan yang terjamin. Yang ketiga, mempermudah proses transaksi keuangan. Sebelum berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, proses transaksi keuangan dilakukan secara konvensional. Nasabah harus mendatangi bank untuk bertransaksi. Begitu pula apabila akan dilakukan transaksi jual beli, pihak membeli harus bertemu dengan pihak penjual untuk kemudian bertransaksi secara langsung. Namun sekarang ini proses transaksi sudah bisa dilakukan. Yang keempat, itu ada teknologi informasi sebagai hiburan. Teknologi informasi komunikasi menawarkan permainan-permainan yang dapat menghilangkan kejenuhan dan dapat menimbulkan strategi dalam berpikir. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan tentang kelebihannya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kekurangannya. Yang pertama yaitu komunikasi menjadi hampa. Sebelum adanya teknologi bidang komunikasi, untuk melakukan komunikasi haruslah bertemu antara satu pihak dan dengan pihak lainnya, sehingga proses komunikasi menjadi nyata dan transparan. Sekarang ini proses komunikasi tidak harus bertatap muka, sehingga terasa kurang puas. Yang kedua, itu ada penyalahgunaan untuk pencurian keuangan. Belakangan ini muncul berita mengenai pembobolan uang nasabah. Dari hal ini jelas sekali bahwa
maka seseorang dapat terjerumus dalam tindakan pencurian melalui media internet. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Semakin ketergantungan manusia dengan teknologi, maka jiwa sosialnya berkurang. Mereka lebih senang menyendiri dengan teknologi daripada mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat atau ibadah. Yang keempat, manusia menjadi malas beraktivitas. Semakin tingginya tingkat teknologi dan informatika membuat manusia semakin jarang beraktivitas di luar ruangan karena teknologi yang bisa dikatakan untuk menggantikan aktivitas luar ruangan. Tidak hanya malas, manusia juga jarang bersosialisasi dengan orang di sekelilingnya. Bahkan ada orang yang lebih memilih teknologi untuk dijadikan sebagai teman hidup. Sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian.